Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kelas PAI 5A yang saya sayangi dan saya cintai, dan tak lupa pula kepada Bapak dosen Sobari Waluyo Sejati sebagai pembimbing mata kuliah pengembangan kompetensi guru. Perkenalkan, nama saya Sofia Romdelia. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Durotun Nafisa, Eja Asmawati, Kulaso Himawati, dan Ahmad Ubaidillah Tagi. Nah, di sini saya akan menyampaikan pendapat dari kelompok kami mengenai tema yang kami usung. Kita memilih tema yang kedua, yaitu bagaimana sikap seorang guru baru yang sedang menjalani tugasnya kurang lebih 1 bulan bekerja di sekolah, namun guru baru tersebut diberikan pekerjaan yang lebih oleh guru senior. Nah, di sini saya akan mengupas satu persatu. Mari kita mulai. Yang pertama, kita harus tahu tugas guru itu apa. Nah, guru itu kalau secara enaknya digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru itu maksudnya bagaimana? Menjadi suri tauladan, menjadi contoh yang baik, tidak hanya untuk peserta didiknya, tapi guru itu adalah suatu profesi yang dimana sangat dihargai, sangat dihormati oleh masyarakat, oleh lingkungan sekitar. Jadi sebagai guru itu harus mempunyai attitude yang baik, baik secara perkataan, perbuatan maupun perilaku. Nah, sedangkan guru itu memiliki 2 ganda skill. Ganda skill itu yang dimaksud adalah mempunyai tingkat intelijensi dalam mata pelajaran yang hendak disampaikan oleh peserta didik. Yang kedua, guru juga harus bisa memanage, harus bisa menguasai bidang pendidikan dalam memanagenya. Nah, kemudian selanjutnya yang kita harus ketahui profesionalisme seorang guru itu, karena profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut seseorang untuk mendedikasikannya secara penuh dalam hal kecakapan, dalam hal keahlian, dalam hal ketangkasan. Seorang guru itu harus memiliki sikap profesionalisme, karena tidak cukup seorang guru itu hanya memiliki pengetahuan yang luas, tapi guru juga harus bisa menyikapi lingkungan, harus bisa menyikapi masyarakat, apalagi yang terpenting harus bisa menyikapi peserta didiknya. Nah, selanjutnya yang menjadi pokok permasalahannya, bagaimana sikap seorang guru baru yang sedang belajar bekerja di lembaga pendidikan, namun di situ guru baru tersebut mendapatkan tugas tambahan dari guru senior. Itu sudah hal yang wajar dan tidak sedikit kita temukan di masyarakat, tentunya di lembaga pendidikan. Nah, sikap seorang guru menurut kelompok kami, jangan cepat-cepat berpikir negatif. Kita harus berpandangan yang luas, harus bisa berpikir yang panjang. Kita ambil dampak positifnya terlebih dahulu. Ketika seorang guru baru itu diberikan tugas yang lebih oleh guru senior, tentu tidak lain halnya guru senior tersebut tidak secara cuma-cuma memberikan tugas tambahan untuk guru baru tersebut, melainkan guru senior itu juga pasti ada tujuan-tujuan tertentu memberikan tugas tambahan kepada guru baru. Misalnya supaya guru baru tersebut bisa bekerja lebih cekatan,
guru baru bisa menambah pengalaman yang luas, yang lebih, yang belum diketahui. Karena apa? Guru senior sudah pernah menjadi guru baru, pernah berpengalaman menjadi guru junior. Akan tetapi guru baru atau guru junior ini belum pernah memiliki pengalaman atau belum berpengalaman seperti guru senior. Nah, saya akan mengupas satu persatu dari dampak positif guru senior memberikan tugas kepada guru baru. Yang pertama adalah belajar. Dimanapun dan kapanpun kita berada, tidak hanya khusus untuk seorang guru ya teman-teman, melainkan untuk semuanya. Secara objektivitas, yang namanya belajar itu tidak memandang umur, tidak memandang waktu, apalagi tempat. Apalagi ini hanya seorang guru baru diberikan tugas tambahan oleh guru senior. Itu sudah pasti yang paling pertama dan yang paling penting adalah belajar. Guru itu tidak selamanya mumpuni, apalagi guru baru. Pasti pengalamannya belum seluas, belum sebanyak guru senior. Maka dari itu guru senior ada kalanya memberikan tugas kepada guru baru itu agar apa? Agar guru baru tersebut mendapatkan pembelajaran, belajar dan terus belajar. Tidak hanya belajar secara materi, tapi juga belajar bagaimana menjadi guru yang profesional, keahliannya diasah, kecekatannya. Kemudian poin yang kedua dari dampak positif ini adalah pengalaman. Nah, dari sini, dari guru senior memberikan tugas tambahan kepada guru baru. Untuk apa? Agar guru baru tersebut mendapatkan pengalaman yang tidak biasa, karena memang seorang guru itu harus banyak-banyak pengalaman. Nah, pengalaman itu bisa didapatkan dari guru senior. Maka dari itu tidak ada salahnya ketika seorang guru senior itu memberikan tugas tambahan kepada guru baru. Agar apa? Agar guru baru itu mendapatkan pengalaman, agar mendapatkan kejutan pengalaman yang sebelumnya memang belum pernah ditemui, belum pernah dialami. Poin yang ketiga adalah dampak positifnya itu mengasah skill. Nah, tentu seorang guru itu sebelum bekerja, sebelum masuk kelas, sebelum memulai karirnya di lembaga pendidikan, pasti dia sudah memiliki keahlian. Namun keahlian tersebut apabila tidak diasah akan sulit untuk dikembangkan. Maka dari itu guru senior itu memberikan tugas tambahan kepada guru baru. Salah satu tujuannya adalah agar kemampuan guru baru tersebut semakin hari semakin bertambah, semakin baik, progresif. Secara enaknya itu kalau dibilang pisau, kalau semakin sering diasah itu akan semakin pasah. Nah, seperti skill itu kalau tidak diasah, tidak pernah diperbarui, tidak pernah memiliki pembaharuan, itu akan semakin lama juga akan semakin punah. Begitu sebaliknya, ketika keahlian itu diasah, kita mendapatkan pengalaman baru dari sana, dari sini, dari si A, dari si B, tentunya skill tersebut semakin lama akan semakin baik. Dampak positif selanjutnya yaitu budget. Biasanya seorang guru senior ketika memberikan tugas tambahan kepada guru baru itu kadang memberikan budget kepada guru baru sebagai tanda terima kasih karena telah dibantu mengerjakan tugas guru senior tersebut. Nah, ini juga lumayan untuk menambah penghasilan dari guru baru tersebut. Oke, dampak selanjutnya yaitu mengontrol tingkat emosi. Apa yang dimaksud mengontrol tingkat emosi? Menurut hasil musyawarah kelompok kami,
dampak yang terakhir ini mengontrol tingkat emosi. Gimana sih kalau kalian itu menjadi seorang guru baru di sebuah lembaga pendidikan, di madrasah. Tiba-tiba kalian karena memang belum terlalu beradaptasi dengan lingkungan, kemudian diberikan tugas lebih oleh guru senior, pasti rasanya itu gimana ya? Rasanya capek banget sih jadi guru baru, jadi orang baru, mentang-mentang mereka senior ngasih tugas berlebihan sama aku, pasti punya pikiran begitu. Nah, tapi alangkah baiknya seorang guru baru tersebut harus berpikir positif. Oh, dari sini aku bisa mengontrol tingkat emosi aku harus bisa menempatkan posisi emosinya ketika di rumah, ketika di lingkungan masyarakat, apalagi di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah kan tidak hanya kita bergaul dengan guru, dengan petugas-petugas, tapi juga ada objek yang paling penting, yaitu peserta didik. Kita harus bisa mengontrol tingkat emosi kita. Jangan sampai masalah pribadi kita itu akan tertuang ketika kita masuk di kelas. Itu sangat diperhatikan, harus hati-hati sebagai seorang guru. Nah, alangkah baiknya ketika diberikan tugas banyak, diberikan tugas tambahan, dikerjakan sebisanya, semaksimalnya. Kita harus selalu berpikir positif, bahwasanya itu adalah sebagai bahan pembelajaran kita. Kita akan mendapatkan pengalaman baru, kita akan mendapatkan sesuatu yang belum kita dapatkan. Oke. Nah, dalam suatu permasalahan, dalam suatu perkara itu tidak lepas dari yang namanya dampak positif dan dampak negatif. Tentu, ketika seorang guru senior itu memberikan tugas tambahan kepada guru baru, tidak sedikit dari kita yang akan memiliki prasangka yang tidak baik. Salah satunya adalah tenaga pikiran kita itu terkuras lebih banyak. Yang semula seharusnya kita hanya 70% terkuras, ketika mendapatkan tugas tambahan dari guru senior, akhirnya 90% pikiran, tenaga seorang guru baru itu terkuras. Pastinya capek sekali ya teman-teman. Nah, maka dari itu, satu sisi kurang baiknya kesehatannya kita, kalau yang memang belum bisa mengontrol pola makan, pola istirahatnya dengan baik, pasti akan bisa jatuh sakit, terus juga merasa cepat lelah dalam mengajar di dalam kelas. Kepada anak-anak itu pun juga kurang maksimal. Karena apa? Karena di pundaknya seorang guru baru itu pasti memiliki beban. Aku belum mengerjakan tugas ini, aku belum mengerjakan tugas itu, apalagi tugas yang diberikan senior. Nah, itu pasti akan terpikirkan, walaupun kita tidak memikirkan, tapi secara tidak langsung di otak kita itu akan selalu terngiang-ngiang karena tugasnya belum terselesaikan. Dampak negatif yang kedua yaitu menguras waktu banyak dalam bekerja. Sudah pasti seorang guru itu ketika mendapatkan tugas yang lebih akan menguras waktu banyak, apalagi ketika di sekolah belum bisa maksimal, belum selesai dikerjakan, tugas tersebut akan dibawa ke rumah, sedangkan di rumah yang seharusnya menjadi waktu keluarga, quality time bersama family itu akan berkurang. Nah, di sini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru, terutama guru baru ini yang mendapatkan tugas tambahan dari guru senior, bagaimana dalam mengasah tingkat profesionalisme, keahlian, ketangkasan kita dalam bekerja, dalam menyelesaikan tugas itu, kecekatan, ketangkasan, keahliannya kita itu diasah. Maka dari itu harus bisa membagi waktu dengan baik, semaksimal mungkin. Ketika kita mendapatkan tugas, ada waktu kosong, laksanakan saat itu juga, jangan ditunda-tunda. Soalnya kalau ditunda-tunda pasti nanti
sampai di rumah belum selesai dikerjakan, di rumah sudah bertemu anak, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan istri atau suami, itu pun juga akan menjadi kurang maksimal ketika kita mengerjakan tugasnya. Oke teman-teman, itu dua dampak positif dan dampak negatifnya. Tapi menurut saya ketika kita mendapatkan tugas tambahan, ketika kita sebagai seorang guru baru mendapatkan tugas tambahan dari guru senior, alangkah baiknya kita terima ketika kita memang bisa mengerjakan. Namun ketika kita tidak mempunyai waktu, dalam artian memang belum bisa mengerjakan, bisa kita tolak secara halus gitu. Nah, kesimpulannya, seorang guru itu adalah profesi yang tidak mudah, tidak ringan. Karena apa? Guru itu memiliki ganda skill, memiliki dua keahlian. Satu, keahlian harus bisa menguasai materi yang disampaikan kepada anak-anak. Yang kedua, seorang guru itu harus bisa profesional, harus bisa menguasai keahlian dalam bidang pendidikannya. Tidak cukup menguasai materi, tapi juga harus memiliki aspek seperti aspek sosial, aspek intelijensi, aspek kepribadian. Segala sesuatu dari seorang guru itu adalah menjadi contoh pribadi yang baik bagi orang lain, tidak hanya sebagai contoh untuk anak-anak peserta didiknya, untuk lingkungan masyarakat, untuk lingkungan orang ketika bertemu kita. Itu sangatlah penting sebagai profesi seorang guru itu harus sangat dijaga, harus bisa bersikap yang dicontoh orang banyak. Nah, kemudian kita juga ada saran. Selain ada kesimpulan, kita juga ada sarannya yaitu tapi mungkin ini memang tidak terlalu bukan tidak terlalu masuk akal ya. Alangkah baiknya ketika ada dampak, ada tujuan, ada kesimpulan, kita pun juga ada kritik dan sarannya untuk guru senior ketika memberikan tugas kepada guru baru itu jangan berlebihan, apalagi sampai guru senior tersebut mengalihkan tugasnya, pekerjaannya kepada guru baru. Ya walaupun tujuannya itu untuk menambah pengalaman si guru baru agar belajar lebih banyak, namun guru baru itu juga memiliki tugas tersendiri. Ketika guru senior itu mengalihkan pekerjaannya kepada guru baru, kan tentunya guru baru tidak bisa secara maksimal untuk mengerjakan tugasnya sendiri maupun tugasnya yang diberikan oleh guru senior. Menurut saya itu sekian yang bisa saya sampaikan perwakilan dari kelompok 3. Monggo ada yang mau menambahkan atau mau mengkritik atau mau menyangkal, silahkan. Kami tunggu komentarnya atau kami tunggu balasan videonya dari tema-tema kalian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.